Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman, saya di sini pengen bercerita tentang suatu kisah. Kisah tentang marah. Sebelum saya menceritakan tentang marah ini, definisi marah itu apa sih? Apakah marah itu orang yang menggenggam? Tidak, karena ibu-ibu yang di pasar pun menggenggam belanjaannya. Apakah marah itu orang yang menendang? Tidak, orang yang bermain bola pun menendang bolanya. Apakah yang disebut marah itu orang yang matanya merah? Tidak, karena orang habis bangun tidur pun itu matanya merah. Jadi definisi marah itu apa sih sebenarnya? Menurut Imam Raghib Al-Asfahani, beliau menjelaskan marah itu adalah bergejolak, mendidih, panasnya darah yang ada di jantung kita. Karena ingin balas dendam kesumat gitu. Jadi kata beliau, marah itu apabila darah yang di jantung kita itu bergejolak, mendidih karena ingin balas dendam kesumat. Itulah yang disebut marah. Jadi saya ingin menceritakan tentang marah. Saya mendapatkan cerita ini dari Al-Habib Syekh Abdul Qadir As-Segaf. Beliau menceritakan begini. Ada orang tua mempunyai seorang anak. Seorang anak ini hampir tiap hari marah. Apalagi kalau misal barang yang tidak terpenuhi oleh orang tuanya itu pasti marah. Jadi suatu hari ayahnya ini berkata kepadanya, "Wahai anakku, cobalah kalau kamu marah, itu kamu tancapkan satu paku itu ke dinding. Jadi setiap marah kamu tancapkan satu paku, setiap marah kamu tancapkan satu paku." Subhanallah, anak ini pun nurut apa yang dikatakan ayahnya. Anak ini setiap hari apabila dia marah dia tancapkan satu paku, dia marah lagi dia tancapkan satu paku, terus setiap hari begitu. Setelah itu suatu hari lagi ayahnya berkata kepadanya, "Wahai anakku, sudah berapa paku yang kau tancapkan?" Anaknya menjawab, "Ayahku, aku telah menancapkan 35 paku." Kata ayahnya, "Subhanallah, banyak sekali kamu sering marah berarti kamu," kata ayahnya. Kemudian ayahnya ini bilang, "Wahai anakku, coba sekarang kamu ganti. Kalau kamu ingin marah, kamu lepas paku yang telah kamu tancap. Kamu tahan amarah itu. Tidak usah kamu keluarkan, tapi kamu lepaskan paku yang kamu tancapkan tersebut." Subhanallah, anak ini pun melakukan apa yang dikatakan ayahnya. Anak ini jika ingin marah, anak ini pun menahan amarahnya, kemudian ditarik paku tersebut, ingin marah ditarik paku tersebut. Kemudian anak ini pun bilang ke ayahnya, "Wahai ayahku, paku yang telah aku tancapkan itu sudah habis. Karena setiap kali aku marah, paku tersebut aku lepaskan setiap aku marah." Kemudian ayahnya menjawab, "Subhanallah, berarti kamu sudah bisa menahan amarah kamu, nak." Kemudian ayah itu menjawab, "Apa yang tersisa setelah kamu menancapkan paku tersebut, kemudian kamu lepaskan paku tersebut lagi?" Kemudian anaknya menjawab, "Tidak ada yang tersisa kecuali bekas." Kemudian ayahnya pun menjawab, "Seperti itulah definisi apabila kamu marah ke orang lain, walaupun kamu sudah memaafkan, walaupun kamu sudah saling memaafkan, tapi bekas tersebut masih ada. Walaupun kamu sudah minta maaf kepada orang tuamu, tapi tetap masih ada bekas marah tersebut di hati kedua orang tuamu." Jadi kesimpulannya, kita sebagai manusia janganlah sering marah. Karena marah itu dari sifat syaitan. Marah itu dari syaitan. Lebih baik kita bersabar, lebih baik kita menasihati orang itu dengan kasih sayang, jangan dengan marah. Karena itu mungkin lebih baik menasihati orang dengan
kata-kata yang lembut, itu mungkin lebih masuk ke hati orang yang kita nasihati daripada kita marah-marah, gitu kan. Lebih baik kita sabar, karena innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Terakhir dari saya ada pantun sedikit. Batu cincin warnanya merah. Warna merah mahal harganya. Teman-teman, janganlah marah, karena marah gak ada gunanya. Syukron dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.